Shalom anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Ya, Mem April berharap kalian semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan masuk kembali ke pembelajaran yang baru. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami anak-anakmu kelas 5 mau kembali belajar Tuhan, belajar agama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati anak-anakmu yang sedang belajar di rumah Tuhan. Berikan mereka kesehatan, juga roh kecerdasan, kepintaran di dalam mengikuti setiap mata pelajaran, khususnya pada hari ini pelajaran agama ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, masing-masing mereka di rumah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk belajar di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran 4. Nah, kalau kemarin kalian sudah PTS, nah sekarang kembali kita beraktivitas kembali belajar dari rumah. Pembelajaran 4, kalian buka buku paket kalian halaman 52. Halaman 52 sudah ketemu? Ya. Temanya adalah hari ini adalah Tuhan memedulikanku. Tuhan memedulikanku. Artinya Tuhan peduli. Memeduli itu dari kata dasar peduli. Nah, apa artinya Tuhan memedulikanku? Nah, buka di halaman 52. Miss bacakan, kalian tolong perhatikan buku paketnya, simak di buku paket ya. Oke, kita mulai. Pengertian peduli. Dalam kehidupan sehari-hari kita sangat sering menjumpai kata memedulikan. Hampir dari kita semua mengerti bahwa memedulikan merupakan kata kerja yang berasal dari kata dasar peduli. Tadi sudah Miss April bilang ya. Namun, apakah kita mengerti apa yang dimaksud dengan peduli? Kata peduli berasal dari bahasa Jerman Caron yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan care. Ya, dalam kamus bahasa Indonesia, kata peduli dimengerti dengan, kalian boleh garis bawahi ya, tindakan di mana seseorang mengindahkan. Tindakan di mana seseorang mengindahkan, memerhatikan, menghiraukan, serta ikut campur tangan dalam kehidupan orang lain ya. Sekali lagi Miss April sebutkan, peduli dimengerti dengan tindakan di mana seseorang mengindahkan, memerhatikan, menghiraukan, serta ikut campur tangan dalam kehidupan orang lain. Nah, itu artinya ya. Tindakan tersebut tentu dilakukan dengan maksud positif. Maksudnya positif tapi ya, bukan negatif. Dengan demikian, secara sederhana, kepedulian Tuhan dapat dimengerti sebagai tindakan di mana Tuhan selalu mengindahkan, memerhatikan, menghiraukan, serta ikut campur tangan dalam kehidupan setiap ciptaannya, termasuk kita manusia. Nah, tadi kalau kata dasar itu artinya dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa Indonesia ya. Nah, namun dalam kita secara dalam agama itu artinya tindakan di mana Tuhan selalu mengindahkan, memerhatikan, menghiraukan, serta ikut campur tangan dalam kehidupan setiap ciptaannya, termasuk kita manusia juga terhadap hewan, tumbuhan, dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Tuhan peduli campur tangan ya. Memedulikan merupakan, garis bawahi lagi, memedulikan merupakan perwujudan kasih agape. Perwujudan kasih agape. Apa itu kasih agape? Kalian garis bawahi lagi, yaitu kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah kepada manusia dan merupakan perwujudan tritugas. Merupakan perwujudan tritugas gereja. Ada tritugas gereja apa aja itu? Yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Jadi kalau pertanyaan, apa itu tritugas gereja? Itu bersekutu, bersaksi, dan melayani ya. Kalian boleh ingat. Nah, itu pengertian dari kata peduli. Nah, di sini kita selalu peduli terhadap orang lain, peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, itu
baik, dan Tuhan pun peduli terhadap kita, yaitu memperhatikan kita, mengindahkan kita, juga campur tangan dalam kehidupan kita manusia, ya. Oke. Sekarang yang bagian D, wujud kepedulian Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada berapa wujud atau bentuk kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik pada masa yang lampau, pada masa yang lalu, maupun masa yang kini atau yang akan datang. Ada, ya. Yang pertama kalian garis bawahi. Dalam iman Kristen, wujud kepedulian Tuhan terhadap masa lampau hadir melalui kelahiran, ya. Pada masa lampau Tuhan peduli terhadap kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada saat Yesus lahir, Yesus mati, dan Yesus bangkit, itu adalah iman Kristen. Iman Kristen, ya. Kelahiran Tuhan Yesus dimaknai sebagai bentuk kepedulian Tuhan kepada manusia. Karena dalam iman Kristen melalui kelahirannya, Tuhan menjelma menjadi manusia. Nah, kita sudah pelajarin, ya, sudah mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, Tuhan Allah menjelma menjadi manusia dan diberi nama Yesus Kristus, ya. Oke. Nah, bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia? Apa tujuannya? Tujuannya untuk keselamatan dunia, mengusahakan keselamatan dunia ini. Keselamatan tersebut merupakan bentuk kehidupan yang harmonis, penuh kasih, keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan. Adanya keselamatan yang manusia perlukan dalam kehidupannya, ya. Makanya Tuhan Yesus diutus oleh Allah untuk turun ke dunia, anak satu-satunya, anak yang tunggal untuk turun ke dunia, bukan untuk senang-senang, tapi untuk mati di kayu salib. Nah, kelahiran Tuhan Yesus itulah, ya. Oke. Kemudian kematian Tuhan Yesus dimaknai sebagai bentuk kepedulian Tuhan kepada manusia, karena dalam iman Kristen melalui kematiannya lah Tuhan mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa setiap manusia. Kalau tadi melalui kelahirannya pengen mengusahakan, Tuhan ingin mengusahakan keselamatan buat manusia. Terus secara iman Kristen melalui kematiannya Tuhan Yesus ingin mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa-dosa setiap manusia, siapa yang percaya kepada Dia, ya. Nah, penebusan dosa tersebut dilakukan, apa tujuannya? Kalian garis bawahi. Tujuannya untuk memperdamaikan setiap manusia yang hidup di dunia secara konflik. Manusia punya konflik, punya masalah, permusuhan, pertentangan, dan kesewenangan. Nah, kan penebusan dosa itu manusia punya konflik dengan batinnya sendiri, dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan juga dengan Tuhan. Konfliknya apa? Ingat ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka punya konflik, mereka melawan apa yang Tuhan katakan, sehingga akhirnya hubungan manusia dengan Tuhan terputus, rusak karena dosa. Itu adalah konflik, permusuhan, pertentangan, dan kesewenangan. Nah, itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia melalui kematiannya, ada penebusan dosa. Nah, yang terakhir, kebangkitan Tuhan Yesus dimaknai sebagai wujud kepedulian Tuhan dalam kehidupan manusia. Karena dalam iman Kristen, garis bawahi, melalui kebangkitannya Tuhan mengaruniakan Roh Kudus. Tuhan mengaruniakan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan manusia. Tadi Tuhan lahir, Yesus lahir ke dalam dunia, terus Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Dia tidak hanya bangkit, dia tidak hanya pergi gitu ya, tapi dia meninggalkan Roh Kudus. Roh Kudus buat manusia. Untuk apa? Untuk menuntun kehidupan manusia. Ya, karunia Roh Kudus hadir dalam wujud gereja. Keberadaan gereja bagi umatnya dimaksudkan untuk menjaga kehidupan manusia agar tetap rukun, harmonis, sejahtera, penuh kasih, damai, serta terbebas dari kesenjangan, pertikaian, serta kesewenangan.
Itulah tujuannya Tuhan Yesus bangkit, dia ke surga, dia turun ke dunia lagi, dia dalam bentuk Roh Kudus, dia mengaruniakan Roh Kudus kepada manusia untuk menuntun hidup manusia. Kalau sekarang dalam bentuk gereja, kita beribadah di mana saat ini? Nah, gereja itu untuk kita bersekutu bersama-sama, kita kembali diperdamaikan dengan sesama manusia, kita memuji Tuhan, berfellowship bersama, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, oke. Ada 3 perwujudannya itu: melalui kelahirannya, melalui kematiannya, dan melalui kebangkitannya. Ya, oke. Kedua, pada masa kini, tadi pada masa lampau ya, sekarang pada masa kini, wujud kepedulian Tuhan dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari aspek sosial, Tuhan memberikan kita kehidupan. Tuhan memberikan kita keluarga, baik yang masih lengkap maupun yang tidak. Kalau ada yang keluarganya tidak lengkap seperti Mem April, tidak punya apa lagi, yaitu memang Tuhan sudah kehendak Tuhan. Ada mungkin yang nggak punya mama, yaitu sudah kehendak Tuhan ya. Nah, Tuhan memberi kita keluarga, baik yang masih lengkap maupun tidak, baik keluarga kandung maupun keluarga angkat ya. Kita mungkin ada yang diasuh oleh orang tua asuh kita, boleh. Kita yang tinggal di panti, iya, tidak apa-apa, itu adalah keluarga kita ya. Artinya ada lingkungan sosial. Terus kemudian Tuhan memberi kita teman yang ada di sekeliling kita untuk berbagi dan saling mengingatkan. Ada teman-teman di lingkungan rumah, teman-teman di sekolah yang saat ini mungkin tidak bisa kita bertemu ya, yang ada teman-teman di lingkungan rumah. Terus yang mengingatkan kita, Tuhan juga memberikan kita saudara-saudara di sekitar kita. Ada yang saudara kandung, ada yang saudara bukan kandung. Artinya ketika kita bertemu dengan seseorang, namun kita anggap seperti saudara. Contohnya seperti Miss ini ketemu dengan teman-teman guru di sini, Miss sudah anggap sebagai saudaranya Miss. Seperti itu ya, kita boleh saling berbagi dengan saudara. Tuhan tidak menciptakan kita hidup sendiri. Dalam ingat ya, dalam aspek sosial, Tuhan tidak menciptakan kita hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita berada di tengah-tengah keluarga. Ya. Yang kedua, dalam aspek ekonomi, Tuhan memberikan kemampuan kepada orang tua kita untuk mencukupi kebutuhan kita. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Jadi melalui usaha dan pekerjaan orang tua kita, keluarga kita secara ekonomi terpenuhi, ya. Oke. Kebutuhan kita terpenuhi. Nah, dalam aspek spiritual, melalui gerejanya. Nanti kalau ada pertanyaan dalam aspek sosial apa itu? Ada keluarga. Dalam aspek ekonomi, keluarga kita mencukupi kebutuhan kita ya. Dalam aspek spiritual, yaitu melalui gerejanya. Melalui gerejanya, Tuhan senantiasa memelihara iman kepercayaan kita. Nah, adanya gereja, kita terpelihara. Hidup kita terpelihara, kerohanian kita terpelihara ya. Terus melalui kehidupan dalam gereja, Tuhan menyediakan tempat untuk mempergumulkan iman kepercayaan kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan berikan wadah yaitu gereja kita masing-masing, kita untuk boleh bertumbuh secara rohani. Kita sekolah minggu, kalian yang saat ini sekolah minggu secara online, atau kalian yang punya pool, kalian boleh ikuti. Atau yang seperti anak Musa April saat ini ada Bible Study di gereja GBI Sawangan, ada namanya Bible Study. Atau di gereja kalian masing-masing apa yang saat ini secara online, kalian bisa ikuti untuk apa? Untuk pertumbuhan rohani kalian, biar jangan kering, biar jangan kalian merasa aduh kayaknya aku gak dekat lagi sama Tuhan. Tapi dengan adanya kegiatan rohani yang kita ikuti secara online, itu akan memperkuat iman kita kepada Tuhan ya. Oke. Nah, dalam pendidikan, dalam aspek pendidikan, Tuhan memberikan kepada kita aspek terhadap pendidikan, baik sekolah formal maupun informal ya. Melalui lembaga-lembaga tertentu seperti lembaga-lembaga pendidikan sekolah, Tuhan memberikan fasilitas kepada mereka yang tidak mendapat aspek pendidikan formal. Yang saat ini mungkin kalian yang les secara online, boleh ya. Jadi Tuhan menyediakan semuanya dalam aspek masa kini atau masa yang akan datang. Oke, nah itu wujud kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah yang sekarang bagian C,
Yang C, tanggapan kita terhadap kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kalian bisa lihat di halaman 53, dengan berbagai macam bentuk kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita sebagai manusia seperti yang telah disebutkan di atas, pertanyaannya adalah, sebagai orang beriman, apa tanggung jawab, apa tanggapan kita terhadap wujud-wujud kepedulian Tuhan tersebut? Jika kita melihat dengan jeli, dengan benar-benar kita lihat, tanggapan manusia terhadap wujud kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, tanggapan secara positif. Ini kita yang positif ya, berpikir positif. Kedua, tanggapan secara negatif. Nah, tanggapan secara positif, seseorang terhadap kepedulian Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa lihat di halaman 54. Di antaranya, yang pertama, dengan menghargai kehidupan, kalian garis bawahi ya, dengan menghargai kehidupan. Yang kedua, menerapkan pola hidup sehat. Yang ketiga, menjaga lingkungan di sekitar kita. Yang keempat, rajin beribadah. Yang kelima, menghargai orang-orang di sekitar kita. Yang kelima, selalu bersikap rendah hati. Yang keenam, menerapkan pola hidup tolong-menolong, mau berbagi dengan sesama ya. Jadi kita harus menerapkan pola berpikir positif, menghargai kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kita dengan cara terapkan pola hidup sehat, terus kita jaga kebersihan lingkungan sekitar kita, terus kita rajin beribadah walaupun saat ini masih ibadah online, terus kita menghargai orang-orang sekitar kita. Siapa saat ini yang terdekat? Itu keluarga kita ya. Selalu bersikap rendah hati terhadap orang lain, tidak boleh sombong ya. Terus pola hidup tolong menolong, mau menolong. Saat ini yang kalian bisa lakukan menolong keluarga kalian, hal-hal yang terkecil bisa kalian tolong. Terus berbagi dengan sesama, berbagi dengan orang-orang sekitar kita. Oke? Nah, ada tanggapan negatif. Apa tanggapan negatif itu? Tanggapannya adalah dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya bersikap acuh tak acuh terhadap kehidupan, kalian garis bawahi. Yang kedua, merokok. Hati-hati kalian, khususnya para pria, nanti para laki-laki ya. Jangan kalian terpengaruh dengan lingkungan sekitar kalian untuk mengajak kalian untuk merokok. Tidak baik, merusak tubuh kita ya, merusak bait Allah. Kan ada di firman Tuhan, tubuh kita adalah bait Allah, di mana Allah berdiam diri dalam diri kita. Itu adalah bait Allah ya. Jadi jagalah diri kita selagi kita masih muda. Oke? Terus menyalahgunakan minuman beralkohol dan narkoba. Tuh, nggak boleh ya. Selain firman Tuhan melarang kita merusak tubuh kita, pemerintah juga melarang kita merusak generasi kita. Ya, kalian adalah generasi masa depan bangsa, masa depan gereja. Jangan rusak diri kalian dengan hal-hal yang tidak berbaik, yang tidak positif, tidak baik ya. Terus tidak peduli terhadap sesama, cuek, bodo amat, biarin aja dia mau bagaimana, nggak boleh. Justru kalian peduli. Ya, Miss April ingat, Miss April waktu itu pernah ke Jakarta, namanya ada saudaranya Miss, itu anaknya SMP. Jadi mereka itu berbagi tugas, sesama murid itu berbagi tugas. Ada yang namanya saling mengingatkan tugas, saling menolong, artinya tim helper namanya. Jadi satu orang ditunjuk oleh gurunya untuk jadi tim helpernya untuk mengingatkan teman-temannya tugas online-nya yang belum selesai. Misalnya dibagi dalam 3 kelompok, tim 1 berapa orang, tim 2 berapa orang. Jadi ketua kelompoknya inilah yang mengingatkan teman-temannya untuk mengerjakan tugas-tugas. Dia yang akan WA, mengingatkan, kamu sudah belum tugasnya, kamu sudah belum. Jadi saling menolong. Boleh kalian seperti itu, saling mengingatkan. Kalian mengingatkan, ada WA grup anak-anak kan, sudah belum tugasnya? Ayo dong selesaikan tugasnya. Kamu yang mana yang belum? Aku sudah yang itu. Boleh kalian berbagi ya. Oke, boleh diterapkan itu. Nah, terus tidak beribadah kepada Tuhan dengan pergi ke gereja, berdoa serta pergi ke sekolah minggu. Nah, ini walaupun tidak ada absen di gereja, mungkin kalian tidak kelihatan,
kalian pergi ke gereja, mungkin kalau kayak di GBI Sawangan bisa sering lihat, oh si A gereja, si B gereja, tapi sekarang kan tidak bisa kelihatan, kan sekarang ibadahnya di rumah secara online, tidak ada yang bisa melihat kecuali keluarga kalian dan Tuhan yang melihat. Ya, tetap rajin ke gereja, oke? Tidak rajin belajar, mungkin mamanya yang tidak ada di rumah, wah nggak apa-apa, mama belum nggak lihat ini, aku sudah dipercayakan, tapi kalian salah gunakan kepercayaan. Tidak boleh ya, tidak baik. Terus tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah, tadi tidak mengerjakan tugas, tidak menghormati orang tua dan lain-lain. Itu adalah tanggapan negatif. Itu jangan kalian lakukan ya, nggak boleh kita lakukan. Nah, sebagai orang beriman, bagaimana kita menanggapi kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita menanggapi secara positif atau negatif? Tentu sebagai orang Kristen kita harus menanggapi kepedulian tersebut secara positif dengan melandaskan segala tindakan kita pada nilai-nilai yang mencerminkan kasih Tuhan dan panggilan gereja. Apa tadi? 3 tugas gereja: bersaksi, bersekutu, dan melayani. Jadi mari kita lakukan 3 tugas gereja: bersaksi, bersekutu, bersaksi, melayani. Bersekutu itu beribadah, bersaksi itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, dan melayani. Mari, bagian apa yang bisa kita lakukan saat ini? Mungkin saat ini kita tidak bisa melayani di gereja secara langsung, tapi kita bisa jadi tim doa, tim backup doa buat gereja kita supaya tetap bisa melakukan tugasnya, supaya kita bisa juga diberkati melalui pelayanan pelayanan orang-orang yang saat ini melayani di gereja. Ya, oke. Nah, sekarang penjelasan ayat Alkitabnya. Kalian bisa lihat di halaman 54, masih di halaman 54. Yesaya 17 ayat 10, nanti kalian bisa baca. Teks dalam kitab Yesaya tersebut dialamatkan kepada bangsa Israel yang sedang mengalami penjajahan Raja Asyur. Nanti kalau ada pertanyaan, dialamatkan kepada siapakah kitab Yesaya? Itu kepada bangsa Israel yang sedang mengalami penjajahan Raja Asyur. Ya, diingat. Dalam situasi penjajahan tersebut, mereka sangat menderita karena keadaan hidup mereka yang terkekang peraturan, hukum, dan tata negara yang mengimpit. Jadi ada hukum negara, ada yang hukum-hukum peraturan yang mereka membuat mereka jadi ketakutan ya. Mereka sangat merindukan keselamatan. Inilah maksud kitab Yesaya menuliskan kepada bangsa Israel ya. Melalui teks tersebut, Nabi Yesaya ingin memberitakan kepada umat Tuhan yang ada dalam penderitaan bahwa suatu saat Tuhan akan membebaskan mereka dari penjajahan Asyur dan mereka menjadi bangsa yang bebas. Hal ini yang dimaksud bebas di sini adalah bebas dari penderitaan, penganiayaan, serta hidup merdeka. Nah, ingat juga teks ini juga memberikan pelajaran positif bagi kita untuk belajar sabar dalam penderitaan, karena janji Tuhan pasti akan indah pada waktunya, seperti yang dijanjikan Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada umatnya yang berada dalam penjajahan Asyur. Ini buat kita harus sabar menantikan janji Tuhan, karena janji Tuhan indah pada waktunya, tepat pada waktunya, tidak ada yang tidak tepat. Semua pertolongan Tuhan tepat pada waktunya ya. Kita mengimani ini. Oke, dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Nah, teks ini dipergunakan oleh penulis surat Efesus. Siapa penulisnya? Rasul Paulus ya, untuk menggambarkan keadaan hidup orang-orang Yahudi yang belum mengenal Kristus. Mereka hidup dalam dosa dan ketidaktaatan. Ya, ini nanti kalau ada pertanyaan juga, apa maksudnya? Sebagai bentuk kepeduliannya, Tuhan melalui penulis surat ini ingin mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa mereka harus meninggalkan kehidupan yang penuh dosa untuk hidup dalam ketaatan. Penulis surat ini meminta orang-orang Yahudi memberikan tanggapan positif terhadap kepedulian Tuhan yang diberikan melalui penulis surat ini. Ya, jadi ingin mengingatkan orang-orang Yahudi agar mereka meninggalkan kehidupan yang penuh dosa
untuk hidup taat lagi. Nah, teks ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka terus-menerus hidup dalam ketidaktaatan. Tuhan memedulikan hidup mereka dan menginginkan untuk diubahkan. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup kita diubahkan, berilah tanggapan positif terhadap bentuk kepedulian Tuhan. Yang tadi ya, tanggapan positif kita harus tetap kita lakukan. Pikiran kita juga harus positif, maka tindakan kita pun akan positif. Oke, nah sampai sejauh ini pembelajaran kita. Nah, yang menjadi tugas kalian pada hari ini, kalian lihat di halaman 55, kegiatan 2, mengidentifikasikan. Nah, sesuai dengan pengalaman, siswa menyebutkan bentuk kepedulian Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di lingkungan keluarga, di lingkungan gereja, sekolah, dan lingkungan sehari-hari. Oke? Jadi ada 1, 2, 3, ada 4. Ya, ini kalian kerjakan di buku tulis ya. Jadi apa di keluarga kepedulian Tuhan, di keluarga kalian ya, jangan di keluarga orang lain. Terus di lingkungan gereja apa? Di lingkungan sekolah apa? Contohnya di lingkungan gereja apa, Miss? Tuhan, saat ini kami masih boleh tetap gereja boleh melakukan ibadah secara online. Atau apa yang misal kalian kepedulian yang kalian lihat di gereja ya. Terus di sekolah, Tuhan masih memberikan kami sekolah, memberikan guru-guru untuk mengajari kami ya, boleh. Oke, nah itu PS-nya. Nah, terus kalian buka lagi di halaman 59. 59 itu menjadi PR. PR-nya kalian kerjakan di sini saja. Apa yang kamu mengerti tentang peduli? Terus apa yang kamu mengerti tentang kepedulian Tuhan, itu di PR. Nah, terus PS-nya masih PS lagi di kegiatan 2. Tadi PR-nya itu di halaman 58 dan 59, kegiatan siswa ya. Di kegiatan 1 itu PR. Dan di PS lagi, jadi PS-nya ada 2. Mengidentifikasikan sesuai pengalamanmu, sebutkan bentuk-bentuk kepedulian Tuhan. Itu tadi sama ya. Itu sama, jadi 1 aja. Ini boleh kalian tulis di sini di halaman 59. Ya, di halaman 9 PR-nya, PS. PR di halaman 59 yang kegiatan 1, 58, 59, dan PS-nya di kegiatan 2. Kegiatan 2 yang mengidentifikasikan. Ada, sebutkan 3 ya, bentuk kepedulian Tuhan terhadap keluarga 3, kepedulian keluarga terhadap sekolah 3, terhadap gereja 2, di masyarakat 2. Ya. Nah, yang 1 sampai 2 itu 3 bentuknya, contohnya, dan yang halaman 60 nomor 3 dan 4 itu cukup 2 saja. Kerjakan di buku tulis ya. Oke, itu saja PR-nya buat kalian. Nah, semoga kita semakin mengerti Tuhan sudah peduli terhadap kita manusia. Jadi marilah kita meresponi dengan sikap yang positif dan pikiran yang positif, agar apa yang kita lakukan secara positif akan menjadi berkat buat diri kita. Oke, buat diri kita, buat keluarga kita, juga buat masa depan kita. Oke, tetap semangat ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar. Tuhan memedulikan hidup kami, Tuhan. Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami manusia. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan yang terbaik, yang bersikap positif Tuhan, melakukan hal yang positif, agar hidup kami semakin diberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu saat ini yang masih belajar dari rumah. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kepintaran, kecerdasan, juga Tuhan kekuatan, kesehatan di dalam mengikuti setiap pembelajaran. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, yang sedang bekerja maupun yang belum bekerja, dan juga yang mendampingi mereka di dalam belajar. Kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan, bahkan dunia ini dari virus corona ini Tuhan. Kami rindu untuk sekolah lagi Tuhan, kami rindu untuk berkumpul bersama dengan teman-teman dan guru-guru kami lagi ya Tuhan. Tolong Tuhan sembuhkan kembali bangsa kami dan juga
dunia ini ya Tuhan, dari virus corona ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam dan demi Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan juga jangan lupa berdoa ya. Oke, God bless you anak-anak semua, bye-bye.